Bab 10. Ayo pergi saudaraku. Aku akan menjadikan Calira tunanganku. Lim berkata dengan tenang, berdiri tak jauh dari Kirana, bersandar santai di dinding. Ekspresinya datar, tapi suaranya terdengar menyiratkan sedikit penyesalan. Kirana spontan menoleh dan menatapnya tajam. Wajahnya memerah karena marah, rahangnya mengeras saat ia menggertakkan giginya. Apa yang barusan kau katakan? Kau baru saja bertunangan denganku, dan sekarang ingin membatalkannya? Dengan geram, ia melempar koper dan ranselnya ke arah Raka, lalu melangkah cepat menghampiri Liam. Ia menarik lengan pria itu dan menyeretnya kembali ke aula. Sambil berjalan, Kirana berbisik dengan nada sinis, tentu saja, kami bertunangan. Kami masih harus bicara dengan para tamu. Ia mengepalkan tangannya menahan emosi. Setelah ini, aku akan ajukan cerai saja. Mata Liam menatapnya lekat-lekat. Kirana masih menggenggam lengannya, berbicara dengan nada pelan tapi tajam. Ada senyum kecil di sudut bibir Liam, seolah-olah dia berhasil memainkan permainan yang hanya dia pahami. Leo yang melihat semuanya dari kejauhan, hanya bisa menggeleng pelan. Adiknya memang tahu titik lemah Kirana dan sengaja memanfaatkannya agar gadis itu menuruti kemauannya. Tapi dia yakin, yang benar-benar diinginkan Liam adalah Kirana bukan Calira. Akan menarik kalau Kirana benar-benar menjadi adik iparnya. Baru kali ini Leo menyadari kapan Liam mulai menyusun rencana, dan kenapa tidak memberitahunya. Bagaimana mungkin adik yang sangat dia percaya bisa menyembunyikan hal sebesar ini darinya? Gila. Itu. Raka yang berdiri terpaku tampak bingung karena ditinggalkan sendirian oleh Kirana dan Liam. Hah? Kamu Raka Ardinata? Kenapa masih di sini? Tanya Leo memerhatikan anak itu dari ujung kaki sampai kepala. Raka masih memeluk koper dan ranselnya. Matanya merah, sisa tangisan masih terlihat jelas. Di wajahnya, bekas lebam tampak membengkak dan menyedihkan. Aku menunggu kakakku di sini, jawab Raka lirih, matanya menatap ke arah aula, takut jika Kirana tiba-tiba keluar dan ia melewatkannya. Leo menghela napas panjang. Ia mengambil koper dari tangan Raka dan meletakkan telapak tangannya di kepala bocah itu sambil mengusapnya pelan. Sebagai adik Kirana, anak ini secara tidak langsung jadi tanggung jawabnya juga. Ayo ikut aku. Aku akan memberimu obat. Jangan khawatir soal kakakmu. Dia nggak mungkin kabur. Raka menoleh dengan ragu. Terlintas kembali wajah marah Kirana tadi, dan membayangkan calon kakak iparnya yang tidak waras. Tapi ya, kakaknya memang tipe yang tidak bisa lari dari masalah. Matahari mulai menembus celah awan, menyinari lembut wajah seseorang yang masih tertidur di ranjang. Bulu matanya yang panjang bergetar halus seperti kepakan sayap kupu-kupu. Ia tampak tak menyukai cahaya itu, lalu membalikkan badan dan menarik selimut menutupi wajahnya. Ia enggan bangun. Tapi ketenangan itu tak berlangsung lama. Ponselnya berdering berkali-kali. Awalnya dia abaikan. Tapi nada dering itu terus berbunyi, seolah tak mau menyerah. Dengan malas, ia meraba-raba ke arah meja kecil di samping ranjang, hingga akhirnya menemukan ponselnya dan mengangkat panggilan itu. Begitu tersambung, suara laki-laki yang terdengar sangat kesal menyapanya dari seberang. Kirana Santikara Ardinata. Kirana masih belum sepenuhnya sadar. Suaranya serak karena bangun tidur, dan ia bicara dengan kesal. Siapa sih? Kau tahu nggak? Kau baru saja merusak tidurku. Sejenak hening, lalu suara keras menggelegar dari seberang. Aku pamanmu. Kirana nyaris menjerit karena kaget. Wajahnya langsung tegang. Hah? Hah? Dia buru-buru melirik layar ponsel. Benar saja, itu memang Paman Markus. Paman. Aku minta maaf. Aku salah. Kau memang salah besar. Dasar gadis nakal, geram Markus. Aku hanya mencoba membereskan semua masalah yang kau buat. Kenapa kau bisa-bisanya bolos, minta cuti, dan pergi sendirian? Dan sekarang apa? Kau sudah bertunangan dan akan menikah dalam 7 hari. Markus baru saja tiba di kantornya pagi itu. Ia mengira akan ada kabar proyek selesai. Tapi begitu masuk, semua orang malah mengucapkan selamat. Ia bingung, lalu diberitahu soal pertunangan Santikara Wiratama yang tiba-tiba viral. Ia langsung tahu siapa biang keroknya. Paman Markus, tolong dengarkan aku. Ini semua tidak sengaja.
Aku hanya memanfaatkan kesempatan untuk menjauh dari keluarga Ardinata. Aku tidak menyangka akan seperti ini. Tenang saja, aku akan kembali. Tidak akan ada pernikahan. Kirana panik dan merasa bersalah. Kirana Santikara, kau benar-benar bikin masalah kali ini. Markus menarik napas dalam dan menenangkan diri. Cepat kembali. Aku tidak bisa menutupi ini dari kakek nenekmu terlalu lama. Kirana makin cemas. Paman, tolong bantu aku sembunyikan ini beberapa hari saja. Hapus semua berita yang beredar. Aku akan bereskan semuanya dan langsung kembali. Aku janji. Ah, Markus mengetuk meja berkali-kali, mencoba menahan emosi. Tatapan matanya tajam. Kirana memang satu-satunya orang yang bisa membuatnya hilang kendali. Melihat pamannya belum merespon, Kirana mencoba membujuknya dengan gaya manjanya. Paman Markus, jangan marah lagi ya. Paman tuh yang terbaik. Paling tampan, paling perhatian. Kirana sayang banget sama paman. Markus mendesah panjang. Baiklah. Aku kasih kau waktu 3 hari. Setelah itu kau harus kembali. Tanpa menunggu jawaban Kirana, ia langsung menutup panggilan. Asisten Jesse, sekretaris Markus, berdiri di pojok ruangan sambil menahan napas sepanjang percakapan. Ia tahu, hanya Kirana yang bisa membuat bosnya semarah itu. Markus berdiri dan berkata dengan dingin, hapus semua laporan tentang pertunangan Santikara Wiratama. Ya Pak, jawab Jesse sambil buru-buru keluar dengan napas lega. Markus kembali duduk. Ia menatap layar ponselnya dengan ragu, lalu menghubungi seseorang. Ini aku, Markus Santikara. Wah, apa yang harus kulakukan? Aku benar-benar celaka. Wah, Kirana membenamkan wajahnya ke bantal, berlutut di atas ranjang sambil memukul-mukul kasur dengan frustrasi. Tubuhnya melengkung, bokongnya menonjol ke atas seperti anak kecil yang tantrum. Aku benar-benar kacau. Apa yang harus kulakukan sekarang? Tiba-tiba, terdengar suara tawa pelan. Awalnya ia pikir hanya halusinasi. Tapi suara itu terus terdengar, dan semakin jelas. Pelan-pelan, Kirana menoleh ke arah sumber suara. Seorang pria duduk di sisi tempat tidurnya. Mengenakan jubah mandi putih yang memperlihatkan tulang selangkanya. Ia menutup mulut dengan jari-jari panjangnya, berusaha menahan tawa namun gagal. Matanya menyipit karena geli, dan jakunnya naik turun. Lilium? Kirana memekik pelan tak percaya. Jika situasinya tidak seaneh ini, mungkin ia sudah menjerit melihat wajah pria itu. Dia duduk tegak, menunjuk ke arahnya. Apa yang kau lakukan di sini? Kau menguping? Liam terkekeh. Iya. Aku mendengar dan melihat semuanya. Nada suaranya ringan penuh hiburan. Seolah melihat pertunjukan yang sangat lucu. Kirana buru-buru memeriksa dirinya sendiri. Ia masih mengenakan pakaian kemarin, hanya mantelnya yang dilepas. Ia memandang Liam dan mulai panik. Jangan bilang kita tidur bareng. Liam menaikkan alis sambil menyeringai. Kamu nggak ingat? Kirana mencoba mengingat. Ia hanya ingat kembali ke aula, lalu bersulang dengan banyak orang. Tapi ia yakin hanya meminum jus, lalu gelap. Rambutnya berantakan, ekspresinya menggemaskan saat mencoba mengingat, tapi hasilnya nihil. Itu bukan jus, Liam berkata santai. Itu anggur rasa buah. Kamu mabuk. Kirana membelalak. Pantas rasanya aneh. Liam berdiri, mengambil air minum dan menyerahkannya pada Kirana. Ia menatap langit-langit. Jadi, kau tidur di sini? Tanyanya ragu-ragu. Liam menunjuk dirinya sendiri. Kamulah yang memelukku dan tidak mau melepaskanku. Katamu kau takut dan ingin aku menemani sampai tertidur. PFT. Kirana langsung menyemburkan air yang baru saja ia minum, mengenai jubah Liam. Matanya membelalak. Wajahnya memerah sampai ke telinga. Aku benar-benar melakukannya? Liam hanya tersenyum licik, mengusap rambutnya dengan lembut. Namun Kirana panik, ia segera menarik diri ke belakang, membuat tangan Liam menggantung canggung di udara. Kirana tahu ini semua kesalahannya. Ia ingin membicarakan pertunangan mereka, tapi Liam terasa seperti pria yang sulit diajak berdiskusi. Ia harus sangat hati-hati dalam memilih kata.
Aku, uh, kurasa kau mendengar semua yang kukatakan tadi ya? Ia menunduk. Aku tidak ingin menikah denganmu. Kita baru bertemu, dan aku tidak punya perasaan apapun. Liam tersenyum tipis. Kalau begitu, kenapa kau melamarku di depan banyak orang? Kirana menggigit bibir bawahnya, ia merasa bersalah. Apa yang sudah kulakukan? Tapi jika aku tak melakukannya, dia pasti akan menikahi Calira. Aku cuma membalas dendam pada keluarga Ardinata. Akhirnya ia mengaku. Aku tak bisa membiarkanmu menikahi Calira. Lee menatapnya, masih menunggu dengan sabar. Kirana buru-buru menambahkan, terima kasih sudah membantuku menjatuhkan mereka. Tapi ingatan tentang laporan dari Paman Markus tentang pertunangan mereka membuatnya merinding. Jangan-jangan, Lia menikahiku demi keuntungan Santikara? Wajahnya memucat. Jika kau ingin memanfaatkan aku demi keluarga Santikara, maka kau salah. Aku tetap seorang Ardinata. Lia menghela napas. Ia tidak ingin Kirana salah paham, tapi ia juga belum bisa menjelaskan semuanya. Ia menenggak air dalam satu tegukan. Tetes-tetes air jatuh dari sudut bibirnya, mengalir di kulit putihnya, membuat jakunnya bergerak naik turun dengan mencolok. Ia meletakkan gelas, lalu melangkah ke depan Kirana. Gadis itu bersandar pada kepala ranjang, merasa seperti rusa yang terpojok. Tapi ia bukan pengecut. Aku tidak akan membiarkan Liam memanfaatkanku. Liam menunduk, kedua tangannya bertumpu di sisi tubuh Kirana. Wajahnya begitu dekat. Tatapannya tajam dan menusuk. Aku tidak akan membiarkanmu memanfaatkan aku, desis Kirana berusaha tegas. Liam tersenyum samar. Ia mencondongkan tubuh dan berbisik di telinganya. Kirana, aku tidak peduli apakah kau seorang Santikara atau Ardinata. Aku tidak peduli nama keluargamu. Aku hanya menginginkanmu. Nada suaranya lembut, penuh emosi, dan menggetarkan. Setelah itu, ia berdiri tegak, membelakangi Kirana. Tubuhnya terlihat kuat, tapi juga menyimpan kesepian. Soal kabar pertunangan itu kesalahan dari pihakku. Aku yang akan membereskannya. Mereka akan mundur. Jadi jangan khawatir. Lalu ia melangkah keluar, meninggalkan kamar. Kirana terpaku. Apa maksudnya? Apa dia tahu aku hanya memanfaatkannya? Tapi, dia masih ingin menikahiku? Kenapa? Kita bahkan baru bertemu. Jangan bilang, dia cinta pada pandangan pertama? Gila. Mana mungkin? Tapi, entah kenapa dia terasa familiar. Bayangan samar melintas di benaknya, namun terlalu kabur untuk diingat jelas. Ia mengusap wajahnya. Aku benar-benar membuat kekacauan kali ini. Paman Markus pasti marah besar. Ia ingin menelepon pamannya. Sejak kecil, apapun masalahnya, Paman Markus selalu bisa menyelesaikannya. Tapi, masalah kali ini terlalu besar. Dan soal Liam. Kenapa dia langsung setuju waktu kulamar? Apa sebenarnya rencananya? Aku harus pergi. Tunggu aku di sini, jangan kemana-mana. Tak lama kemudian, Liam kembali ke kamar tidur. Ia sudah berganti pakaian dan terlihat siap untuk keluar. Ia berjalan ke sisi tempat tidur dan duduk, memandangi Kirana yang masih terbaring menatap langit-langit dengan pandangan kosong. Ia menyentuh sisi tubuhnya, lalu membungkuk untuk melihat wajahnya lebih dekat. Tatapan matanya berkilau seperti bintang di langit malam. Kirana tampak sedikit tercengang, tidak memberi reaksi apapun. Saat Liam hendak berdiri, tiba-tiba Kirana menarik kerah bajunya dengan kedua tangan, membuat wajah mereka hanya berjarak beberapa inci. Dengan serius, matanya yang gelap menatap Liam. Liam, apa kita pernah bertemu sebelumnya? Napasnya hangat dan lembut, menyebarkan aroma samar susu yang langsung menyergap penciuman Liam, membuat detak jantungnya tak teratur. Ia menatap wajah Kirana, begitu dekat, begitu cantik. Bibirnya sedikit terbuka, merah alami, seolah menantang untuk dicium. Liam mendadak tersadar. Sial. Jangan sampai dia sempat bertanya lebih jauh. Dengan lembut, Liam menutupi mata Kirana dengan tangannya. Bulu matanya menyapu telapak tangannya, membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Jika dia terus menatap seperti itu, aku tak bisa menjamin aku bisa menahan diri. Ia mencondongkan tubuh, lalu berbisik pelan di telinganya. Sayang,
Tunggu aku kembali. Nada suaranya dalam dan serak penuh emosi. Setelah mengucapkannya, Liam segera pergi meninggalkan kamar sebelum Kirana sempat menjawab. Kirana tercengang. Ia merasa samar mencium aroma mint dari tubuh Liam. Tapi ini berbeda. Aromanya khas, menenangkan, dan anehnya terasa familiar. Dalam perjalanan menuju rumah lama keluarga Wiratama, Liam menatap keluar jendela. Bayangan wajah Kirana memenuhi benaknya, membuatnya tak bisa menahan senyum. Sebenarnya, ia ingin memberitahu Kirana bahwa mereka pernah bertemu dulu. Tapi Kirana tampaknya sudah melupakannya. Beberapa waktu lalu, Liam bahkan nyaris tak bisa menahan dirinya. Ia ingin memeluk dan menciumnya, tapi ia takut membuatnya takut. Ia sudah lama mencarinya. Sekarang Kirana sudah kembali dan ada di hadapannya, di bawah pengawasannya sendiri. Ia tidak akan membiarkannya pergi lagi. Ia memejamkan mata. Dalam benaknya, wajah Kirana, senyumnya, tatapannya, dan kenakalannya begitu jelas. Kirana, aku sangat merindukanmu. Kapan kamu akan mengingatku? Liam menarik napas panjang, menenangkan hatinya yang sesak. Mobilnya melaju di jalan lebar yang diapit pepohonan dan rerumputan hijau yang subur. Rumah tua keluarga Wiratama terletak di pinggiran kota. Kakeknya memang menyukai ketenangan, jadi rumah itu dibangun jauh dari keramaian. Mereka hanya datang ke sana saat acara keluarga atau urusan penting. Tak lama kemudian, villa besar bergaya Mediterania muncul di kejauhan. Dikelilingi pepohonan rindang dan suasana hening, tempat itu benar-benar terasa damai. Saat mobil memasuki halaman, seorang wanita elegan langsung berjalan cepat ke arahnya. Wanita itu mengenakan gaun panjang putih, wajahnya dirias tipis namun anggun. Auranya lembut dan hangat. Namun ekspresinya langsung berubah kecewa ketika melihat Liam turun sendirian. Di mana Kirana? Di mana kau sembunyikan menantu perempuanku? Melihat semangat ibunya yang menggebu-gebu, Liam hanya bisa tersenyum lemah. Bu, Kirana kelelahan. Kemarin dia sudah melewati hari yang berat. Biarkan dia istirahat hari ini, nanti aku ajak ke sini lain waktu. Wajah Laila Wiratama langsung berubah. Aura lembutnya lenyap digantikan omelan manja. Aku sudah bangun pagi-pagi untuk membersihkan rumah. Aku begitu bersemangat. Bukankah kamu bilang akan membawanya kemari? Meski usianya sudah menginjak kepala 4, ia tetap tampil awet muda, dan sikap kekanak-kanakannya masih terasa jelas. Liam tahu ibunya sangat ingin bertemu Kirana. Tapi ia yakin Kirana belum siap. Jika dipaksa, mungkin dia akan kabur. Bu, kalau ibu tidak ingin menantu ibu ketakutan, tolong sabar sedikit ya. Laila mendesah dan menatapnya dengan malas. Hei, cepat bawa dia ke sini. Aku bahkan sudah siap menjahitkan gaun pengantinnya. Tinggal ukurannya saja yang belum. Oke, aku tahu. Bagaimana dengan kakek dan ayah? Begitu tahu Kirana tak ikut, Laila kehilangan semangat bicara. Mereka semua juga menunggu Kirana. Oke, ini salahku. Aku mengaku. Laila mendengus kesal. Putranya memang luar biasa dalam banyak hal, tapi terlalu banyak rencana dan suka main rahasia. Masalah ini sebenarnya bisa diselesaikan cepat jika mereka ikut turun tangan dan membawa Kirana langsung ke rumah. Tapi Liam tak membiarkan siapapun ikut campur. Begitu masuk rumah, Liam langsung melihat Leo sedang berbaring di sofa. Ekspresinya agak aneh, seolah-olah ia sedang tersesat dalam pikirannya. Laila tanpa peduli penampilannya yang elegan, langsung merebahkan diri di sofa sambil mengambil camilan. Ia membuka TV dan mulai mengejar serial drama. Liam tak melihat kakek Nu di ruang tamu. Ia menoleh ke arah ayahnya yang sedang membaca koran. Ayah, kakek di mana? Leomar ayahnya, tanpa tahu bahwa Liam pulang tanpa membawa Kirana. Ia tak mengangkat kepala dan menjawab santai. Kakekmu tahu Kirana tak datang. Jadi dia enggan menemui siapapun. Liam hanya bisa menarik napas. Saat hendak menuju ruang kerja untuk menemui kakeknya, Leo menarik lengannya. Tatapannya kosong. Apa? Liam memijat pelipisnya, lalu berkata pelan, jangan bikin keributan. Leo langsung membentak, aku nggak ribut. Aku sedang berpikir rasional. Semua orang tahu apa yang terjadi. Bahkan Kaisar pun tahu. Tapi aku nggak tahu apa-apa. Oh,
Kamu mau dibandingkan dengan Kaiser? Hah, Kaiser jauh lebih patuh daripada kamu, sahut Laila, lalu berseru sambil tersenyum. Kaiser, sini nak, ada daging nih. Seekor samoyed putih yang cantik langsung berlari dengan penuh semangat ke arah Laila. Ia duduk manis di sampingnya, menjulurkan lidah sambil menatap penuh harap. Laila mengelus kepala anjing itu sambil menyuapinya dendeng, lalu menatap Leo sambil menggoda. Lihat, bahkan Kaiser lebih patuh darimu.